Iya, saya nggak mau ribut deh. Mau santai, mau menikmati rakyat bersuara kan. Jadi begini, mengenai pasal-pasal yang kemungkinan didakwakan itu, sebenarnya kan informasinya kami dapat ketika mendampingi pemeriksaan oleh jaksa peneliti. Waktu Mas Roy dan Dr. Tifa diperiksa, waktu diserahkan pelimpahan tahap 2 kan mereka diperiksa tuh, ada checklist macam-macam. Nah itu salah satunya kan kita lihat tuh di form itu, pasal-pasal yang kemudian dikenakan, lalu kita konfirmasi ke jaksanya, ini benar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak juga eksklusif banget ya kan, biasa aja. Jadi nah di situ kita melihat tidak ada pasal 160 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, apakah pasal 160 itu di drop sama sekali? Kan kita tidak tahu karena masih ada klaster 1. Ya kan? Rizal Fadila, Kurnia dan lain sebagainya. Itu mereka sependek pengetahuan saya masih melekat pasal 160. Tapi yang kami agak senang, surprise, ternyata di Mas Roy tidak ada lagi pasal 28 ayat 2. Di mana ancaman hukumannya 6 tahun kan sebelumnya. Tetapi dalam KUHP yang baru menjadi 4 tahun. Demikian juga kami lihat tidak ada juga pasal 27A. Nah cuma memang yang masih kami komplain itu adalah kok masih tercantum pasal 32 dan 35. Yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Padahal rasanya tidak kompatibel antara fakta peristiwa dan kemudian ancaman hukumannya. Coba Anda bayangkan, Mas Roy itu ngapain sih? Tiba-tiba diancam dengan 12 tahun penjara kan? Kalau misalnya bicara tentang fitnah, ya fitnah 3 tahun. Bicara tentang pencemaran nama baik 9 bulan. Karena itu apa yang ada di masyarakat dengan apa yang kemudian dikerjakan oleh penyidik, ini saya katakan penyidik, ini hasil dari penyidikan kan, itu sangat ada kesenjangan yang luar biasa. Masyarakat kan hanya mengatakan ini soal ijazah palsu, ada satu versi yang mengatakan ini fitnah, satu versi mengatakan ini 99,9% palsu. Tapi kemudian yang terjadi adalah digunakan pasal-pasal lain yang bukan pada tempatnya, karena itu untuk kejahatan ekonomi sesungguhnya. Jadi pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu adalah kejahatan ekonomi, di mana seseorang itu merusak dokumen orang lain atau milik publik, dan kemudian untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tentunya. Apalagi misalnya data perbankan dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya, ini ada data palsu, data elektronik palsu, kemudian dijadikan seolah-olah otentik untuk menipu juga, tentu untuk keuntungan ekonomi. Nah, ini yang kemudian kita terus fight ya. Kalau misalnya hal seperti ini kita pra-peradilankan, ya tidak salah juga karena hak kita untuk kemudian mempermasalahkan agar dalam forum pokok perkara nanti kita jauh lebih ringan masalahnya. Jadi kalau misalnya masalahnya mau kita lokalisir dengan fitnah versus keyakinan 99,9% palsu, kan itu sudah apple to apple sesungguhnya. Jadi kita buktikan di satu sisi Mas Roy bilang itu 99,9% palsu, mereka mengatakan itu fitnah. Nah itu apple to apple, tapi ketika ada pasal-pasal lain dengan 8-12 tahun penjara, nah itu yang tidak apple to apple, itu satu hal ya. Yang kedua, sebenarnya begini, kita paham betul ya, mengapa kemudian tiba-tiba ditangkap dan kemudian tidak dibantarkan, walaupun di rumah sakit. Jadi tetap ditahan itu dalam status penahanan. Penyidik sudah ngomong sama saya, Bang ini nggak dibantarkan katanya. Jadi tetap dalam proses penahanan. Karena sederhana, dia ingin memveta kompli kejaksaan. Karena berdasarkan track record selama ini, kalau misalnya sudah ada penahanan dari penyidik, biasanya dilanjutkan oleh kejaksaan. Tetapi jangan lupa, dalam KUHP ini masing-masing punya otoritas. Jadi makanya kita tidak mengatakan ini penangguhan penahanan. Ini Mas Roy itu tidak ditahan, bukan penangguhan penahanan. Ya. Karena penahanan di Polda Metro Jaya atau penyidik sudah berakhir ketika kemudian diserahkan tahap 2. Ketika diserahkan tahap 2, jaksa memilih untuk tidak menahan. Sebagai kompensasinya, Mas Roy disuruh wajib lapor. Ya nggak apa-apa. Jadi wajib lapor setiap Senin ya. Sudah dijalankan sekali. Tetapi jangan lupa, sebenarnya kejaksaan itu memang betul-betul dia tidak menahan sampai kemudian dia tidak memiliki waktu lagi
tanggal 22 Juni itu dilimpahkan, Mas Roy, pelimpahan tahap 2, tapi 22 Juni juga kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sekarang otoritasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi betul-betul mereka cuma sekadar lewat saja. Tetapi dalam lewat tersebut mereka sudah siap dengan semua hal itu. Soal pelimpahan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita ya kalau di Rakyat Bersuara berdebat itu memang kebutuhannya pemirsa untuk rame-rame. Tapi kebutuhan persidangan ke depan tentu kita ingin konsentrasi ya. Nah karena itu sebenarnya itulah sebabnya mengapa tindakan penyidik ini kita protes melalui forum pra-peradilan. Karena begini, keinginan untuk membawa kembali Mas Roy ke rutan Polda Metro Jaya tinggi sekali. Sampai penyidiknya membisikin saya kan, Bang ini nanti akan dikembalikan ke sini. Loh dari mana taunya? Ya pokoknya ada lah informasinya. Ini di rumah sakit waktu itu? Bukan, waktu di rutan. Dari mana taunya saya bilang? Enggak ada lah. Dan terakhir ya udah dari saya aja, anggap aja katanya. Nah, karena itulah kemudian kita bertanya-tanya, bukan curiga ya, bertanya-tanya. Mengapa kemudian ketika menyerahkan Mas Roy dan Dr. Tifa, penyidik tidak segera pulang? Mobil tahanan dan semua aparat ada di sana sampai kemudian confirm pada pukul 4 lebih. 2 kali kita sholat zuhur, sholat asar di sana. Confirm bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan. Barulah mereka pulang. Dan kalau dilihat wajahnya dengan perasaan sedih, dengan perasaan yang kecewa, kan kita kemudian bertanya-tanya, kenapa kemudian, apa alasan yang adequate, yang memadai untuk menahan seorang Mas Roy? Karena kalau kita baca dari 8 alasan untuk menahan, sebagaimana diatur di pasal 100 ayat 5, tidak ada satupun yang bisa dikenakan kepada Mas Roy. Misalnya, nah, ini menarik ya. Artinya ini betul pertama kali terjadi bahwa ada perbedaan pandangan yang begitu tajam antara penyidik polisi dalam hal ini dengan jaksa JPU. Saya mau bercanda aja. Saya kira bukan perbedaan pandangan yang tajam, perbedaan kepentingan yang tajam, jangan-jangan. Kalau perbedaan pandangan itu kan biasa. Saya kalau udah perbedaan kepentingan, jadi dari perbedaan kepentingan yang tajam ya, bercanda lah ini. Iya, bercanda. Dari 8 kriteria itu tidak ada satupun Mas Roy apakah berupaya melarikan diri. Kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri. Kalau sekarang KUHP sekarang enggak, berupaya. Berarti ada upaya dari pihak tersangkanya. Kalau khawatir, saya mau dalamin lagi, perbedaan kepentingannya apa? Nah, antara penyidik sekarang pertanyaannya, dengan jaksa. Ya, saya kira ahli-ahli analisis politik harus ditampilkan di sini. Oh, jadi Aiman ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya kan. Jadi kita tidak mungkin kasus seperti ini tidak ada dimensi politiknya, pasti ada dimensi politiknya. Tetapi saya tidak ingin terjebak pada sebuah spekulasi. Makanya kemudian kita challenge dari jalur hukumnya. Misalnya begini. Apakah penyidik itu, maaf kata ya, saya mau katakan bodoh agak bingung ya. Begitu cerobohnya, ceroboh aja ya, ceroboh asap. Begitu cerobohnya ketika dia membuat surat penangkapan dan penahanan. Yang tidak bisa dilaksanakan. Makanya kata Mas Didi tadi itu keterangannya palsu yang masuk di situ. Karena dalam surat penahanan misalnya dikatakan 1 kali 24 jam setelah ditahan maka tersangka harus diperiksa. Kan nggak mungkin dilakukan lagi, orang sudah P21 sudah completed penyidikannya. Kan gitu. Lalu apa yang kemudian menyebabkan dia harus menahan? Alasan subjektifnya tidak ada lagi kecuali tadi alasan objektif pasal 32, 35 yang saya anggap Sontoloyo tadi, ya kan? Nah, karena itu kalau kita tidak bisa menjelaskannya dari sisi hukum, karena hukumnya salah semua, maka kita bicara ini perbedaan kepentingan jadinya, kepentingan yang berbeda. Maka dalam konteks ini saya mengatakan tidak menahan itu jauh lebih menghargai hak asasi manusia, lebih punya aspek humanisme dan lebih hormat kepada yang namanya asas presumption of innocence. Jadi bukan presumption of guilt. Kenapa begitu? Karena ini kan sering saya ulang-ulang sebenarnya. Ini kan kejahatan yang bukan dari sononya kejahatan. Bukan namanya mala in se, tapi mala in prohibita. Jadi kalau misalnya Mas Roy ini perampok, pembunuh, pemerkosa, teroris dan lain sebagainya, wajar ditangkap. Karena kemudian ada satu kekhawatiran yang luar biasa adalah mengulangi perbuatan. Tapi ini
ranah tentang perbedaan pendapat. Dia meneliti sebuah dokumen ijazah mengatakan 99,9% palsu. Lalu kemudian mau ditangkap. Negara demokrasi macam apa kita? Mau ditahan. Ya kan? Padahal masih banyak tuh koruptor yang berkeliaran. Bahkan ada yang sudah inkrah pun enggak juga ditahan. Tidak juga dimasukkan ke lapas. Dan kalau kita bicara tentang misalnya perjalanan kasus, Rasman itu baru masuk penjara ketika sudah inkrah. Haris Azhar dan Fathia tidak pernah ditahan juga. Dan lawannya juga tidak ringan, Luhut bin Sarpanjaitan. Dan pada waktu itu Luhut dan sampai sekarang masih berkuasa. Tetapi tidak ditahan. Dan pasal yang dikenakan terhadap Azhar dan kemudian Fathia itu adalah pasal yang wajar. Yaitu pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Yang ancaman hukumannya pada dalam konteks yang dulu adalah 9 bulan dan 4 tahun. Sekarang 9 bulan dan 3 tahun. Sehingga mereka memiliki room, memiliki kebebasan untuk mempersiapkan materi pembelaan ketika di sidang. Coba bayangkan seandainya Mas Roy ditahan. Kan susah. Bagaimana dia kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi persidangan? Karena persidangan ini bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam konteks mala inse tadi. Hanya mempertanggungjawabkan opini penelitian dia. Karena itu dia harus diberikan kesempatan untuk mempersiapkan preparation yang baik. Mungkin slide dan lain sebagainya. Apakah itu bisa digantikan oleh katakanlah lawyer? Bisa. Tapi kan lawyer tetap saja memiliki keterbatasan. Kita barangkali menonjol dalam aspek hukumnya. Tapi dalam aspek substantif materi kasus ini, ya tentu Dr. Tifa dan Mas Roy jauh lebih tahu. Ketika misalnya Dr. Tifa bicara tentang matematika Bayesian misalnya, ya tentu dia jauh lebih powerful untuk menjelaskan ketimbang lawyer-lawyernya. Jadi menurut saya, ya oke lah kita masih dalam tanda kutip berpesta di rakyat bersuara, teruslah berdebat. Tapi intinya ini sudah masuk persidangan dan menurut saya posisinya menjadi win-win lah. Bukan win-win solution tapi win-win. Ya, tapi ada perbedaan antara perdebatan di sidang. Sidang pasti ada perdebatan juga. Iya. Dengan perdebatan di jurnalistik. Oke, Perdebatan di jurnalistik tentu mencari sebuah kebenaran dari sisi nurani, bukan dari sisi pasal-pasal. Oh iya. Kita iya. tidak berbicara soal pasal, meskipun argumentasi dan perdebatan mungkin riuhnya akan sama juga. Iya, oke. Saya lanjutkan. Biasanya Aiman kalau saya kritik dia mulai menjawab. Jadi karena itu menurut saya ini posisinya win-win, ya. Win-winnya apa? Dari sana senang sekali pokoknya ini masalah P21 dilimpahkan. Senang sekali kalau melihat Mas Roy akhirnya jadi terdakwa, ya kan? Saya tidak tahu kenapa. Orang senang sekali kalau orang terdakwa ditangkap dan lain sebagainya atau ditahan. Oke lah, nggak apa-apa. Barangkali karena punya standing yang berbeda. Tapi di sisi lain, Mas Roy pun juga merasa senang karena akhirnya tidak ditahan. Itu jauh lebih baik dibandingkan ditahan. Kalau ditahan, itu sudah pasti akan salah, akan dikatakan bersalah. Tidak mungkin kemudian dibebaskan kalau sudah ditahan. Itu praktik yang terjadi. Minimal akan dihukum sesuai dengan masa tahanan yang ada. Ya. Akan dibebaskan. Nah, karena itulah saya sebagai lawyer sangat senang ketika kemudian Mas Roy tidak ditahan. Artinya, kalau tidak ditahan, doakan kawan-kawan semua, ada kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini, ya, dan kemudian Mas Roy dibebaskan, Oke. atau dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau ditahan, game is over. Paling tidak akan ditahan atau akan divonis berdasarkan masa tahanan ada. Setidak-tidaknya itu yang ingin saya sampaikan.